dokter IT. Ya, dokter IT. Karena di Indonesia belum banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Kita suruh pulang belum mau, pokoknya maunya di sana. Karena di sana banyak pekerjaan. Jadi tidak semua harus jadi bunyai, tidak semua harus jadi bunyai. Boleh jadi tentara, boleh jadi polisi, boleh jadi kiai, boleh jadi politisi, boleh jadi apa saja. Yang penting bermanfaat, yang penting memberi banyak manfaat untuk sesama makhluk Allah. Benar. Nah, sekilas ini saya melihat adik-adik semua ini baik yang laki-laki maupun perempuan, semua setelah menjadi santrinya Kiai Muharrar dengan metode Arba'in, tiba-tiba saya melihat ini udah jenius kabeh. Tinggal dikembangkan gitu. Kalau cerdas, pintar, jenius saya percaya. Tapi kalau punya istri banyak belum tentu bisa. Rahasianya punya istri banyak itu adalah nekat dan maton. Masya Allah. Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa saya terlibat di dalam urusan nasab. Karena saya berkeyakinan cara kita menjaga diri kita, keluarga kita, agama kita adalah dengan cara menjaga negara kita. Cara kita menjaga negara kita adalah menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau orang itu sudah main nasab-nasaban, saya tinggi, kamu rendah, saya turunan mulia, kamu turunan comberan. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tanpa Bhinneka Tunggal Ika, tanpa Pancasila kita nggak bisa jaga Islam. Seperti di negara, kebanyakan negara Timur Tengah, negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam tapi tidak punya Pancasila, mereka perang sendiri. Di Somalia itu madhabnya sama, Hambali. Di Somalia itu alirannya sama, Salafi Wahabi, tapi saling bunuh. Iya. Di Yaman ya perang dan kere kan itu. Dan di Indonesia kan kaya raya dan tidak ada perang-perangan. Perangnya cuma sama istri. Kalau malam Jumat dan malam Senin. Yang punya istri, yang belumnya ini ya nggak usah perang. Jadi saya itu memperjuangkan kesetaraan. Karena di dalam Al-Quran, akramakum indallah atqakum. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi orang itu kita muliakan karena ilmu dan ketakwaannya, bukan karena nasab dan keturunannya. Yang dijamin Allah, disucikan Allah, dibersihkan Allah dari dosa itu, Ahlul Bait itu hanya Rasulullah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sudah. Yang lain keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tetap tidak dijamin masuk surga. Siapa bilang? Nggak ada Qurannya, nggak ada hadis. Yang dijamin masuk surga hanya 10 sahabat Nabi dan Ahlul Bait dan istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Yang lain cucunya, buyutnya, apalagi sudah keturunan ke 4 juta. Ya, kalau baik juga masuk surga, kalau buruk juga nyemplung neraka, titik, nggak ada. Iya. Rasulullah itu tidak mengatakan keluargaku, duriati enggak, umatku. Wasiatnya Rasul kan gitu. Bukan urusilah keturunanku, enggak ada. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan ini Rasulullah pernah bersabda, siapa yang ngurusi keturunanku maka begini dan itu palsu. Gitu loh. Rasulullah itu istilahnya apa gitu. Nah, untuk utama keluarga kamu.
Anda bahasa asingnya memprioritaskan keluarga itu. Tolong membedakan dengan yang lain. Ya, itu ya kalimat yang ada kata sonilok. Saya dengan anak saya begitu kok. Tidak diskriminatif. Rasulullah itu memperlakukan semua orang sama. Karena semua orang itu pada hakikatnya adalah anak cucu Rasulullah. Kalau kita percaya dengan adanya hadis Nur Muhammad SAW. Jadi siapa saja yang minta kedudukan karena ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, balang botol lah. Saya memuliakan Romo Ki Haji Muharrar karena beliau beristihad dengan Arba'in. Istihad beliau dengan Arba'in ini memudahkan umat Rasulullah, memudahkan umat Rasulullah untuk membaca kitab. Meskipun saya tahu Kiai Muharrar ini juga keturunannya Rasulullah. Tapi saya muliakan beliau bukan karena keturunan Rasulullah, tapi karena ilmu beliau, iman beliau, manfaat beliau kepada. Makanya saya tidak sebut nama kakek saya, bapak saya, enggak.